Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kandang ternak kelinci, kambing domba, domba kambing Angkas Lampung, teman-teman. Ini subuh tanggal 2 Desember 2022. Saya bersama Pak Humaidi di kampus Umpri, teman-teman, dan bersama Profesor Dr. Haji Juhri, teman-teman, yang sangat energik meskipun usianya sudah mau 70 ya, Prof? Sudah 70, lebih 72 tahun, teman-teman. Nah, jadi Prof Juhri ini salah satu profesor yang mengajar di program Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan, teman-teman, yang ada di Umpri. Jadi kalau teman-teman mau melanjutkan kuliah S2-nya di jurusan administrasi, bakal ketemu nih dengan Prof Juhri dan Pak Humaidi di bagian stafnya, teman-teman. Nah, di konten kita hari ini, teman-teman, sebenarnya saya itu ingin mewawancarai Prof Juhri terkait beliau ini adalah profesor, tetapi juga dia hobi beternak. Sekarang ternak apa, Prof? Kambing Etawa ya? Ternak kambing Etawa. Nah, kambing Etawa yang ada 6 ekor sekarang ya. Di daerah mana, Prof? Saya gaduhkan di Lugusari. Digadohkan di daerah Lugu Sari. Jadi teman-teman, kalau kita ini memang nggak bisa langsung terjun sebagai peternaknya langsung, boleh kita itu sebenarnya beternak dan titipkan dengan orang. Sistem gado itu berarti sistem menitipkan dan nanti bagi hasil ya, teman-teman ya, bagi hasil kepada peternak yang memang ada di lingkungan tersebut. Jadi teman-teman, meskipun kita ini seorang pegawai negeri, pegawai swasta atau BUMN, nggak ada ceritanya kita tidak mau berwira swasta, teman-teman. Nah, sekarang kita akan tanya kepada Prof Juhri, apa sih sebenarnya motivasi beliau untuk beternak dengan cara menggado? Motivasinya bagaimana, Prof? Apakah hanya untuk misalnya hari raya Idul Adha untuk kurban atau mau dijual lagi, atau bagaimana, Prof? Sebenarnya motivasi kita beternak dengan cara bergado ini? Motivasi pertama saya memang sejak saya usia sekolah di SLTT SLTA dulu, saya sudah senang sekali melihara ayam jadi banyak, kemudian saya jual, saya belikan kambing suatu pelihara menjadi lebih banyak, repot ngaritnya, akhirnya saya jual jadi sapi saya pelihara. Ternyata rumah saya yang dulu itu di tahun 86 ya, 1986 itu adalah saya bangun dari saya jual sapi. Jadi fondasinya itu sapi ya. Itu di tahun itu ya. Tapi setelah saya jadi dosen, jujur aja saya memang konsentrasi jadi dosen, itulah yang mendorong saya sehingga bisa menjadi seorang guru besar. Dan alhamdulillah dalam suatu sejarah, guru besar pertama di Kopertis dulu namanya, sekarang LLGT, itu di tahun 2006 itu alhamdulillah Allah meridhoi saya untuk jadi guru besar. Nah, setelah itu sejak tahun berapa ya, menjelang saya usia sudah 65 ke atas, saya terpikir bagaimana, ingat dulu saya pernah ternak kambing, tapi sekarang saat ternak kambing itu sifatnya saya gadokan. Yang awalnya itu hanya 2 ekor sebenarnya, terus digado orang, terus beranak, kok dilalah Berkembang biak. Itu berkembang biak. Jadi terus ada yang saya jual, insya Allah saya jual ya sebagian. Hanya saya ingin hidup akhirat yang lebih baik. Hasil jualan kambing itu ya saya titipkan di bangunan masjid itu misalnya. Masya Allah. Kemudian setelah banyak yang gado itu juga kewalahan. Waktu itu di Metro sana, tapi karena saya punya ponaan di Pringsewu, desa Lugusari, setelah saya lihat ke rumahnya, ternyata dia punya kambing. Lalu mau nggak kalau saya tambah, ada 6 ekor tuh, induknya ada 3, bandotnya 1, anak yang baru lahir 2 bulan, gitu, jadi semuanya 6 ekor. Kalau mau saya bagi ini, ya silahkan dipelihara.
kita ya bagi bersamalah seperti apa aturan gado-gado saya Iya. ikut. Kan kita sudah tahu kalau gadonya dari bayi sampai beranak itu anak pertama kan memang untuk yang melihara gitu. Mengurus, Tapi iya. anak kedua baru bagi hasilnya itu bagi dua diparuh gitu. Wah. Akhirnya setelah dia setuju, saya 2 hari berikutnya saya kirim menggunakan mobil pickup box itu, dan 6 ekor itu akhirnya saya sampaikan. Dan sekarang ini menurut informasi yang sudah hamil kembali itu ada 2 ekor ya. Sudah ada yang hamil lagi ya? Nah, hamil lagi 2 ekor, dan biasanya itu kalau beranak itu bisa di atas 2 malahan. Nah, Ya, minimal 2 itu. karena kambingnya kambing besar ya, bukan kambing kacangan yang kecil-kecil gitu ya, kambing besar. Kambing Etawa. Etawa yang kupingnya lempit Yang ke bawah itu. kupingnya sampai di tanah itu. Iya. Kupingnya yang panjang. Itu juga harganya agak lumayan itu bibitannya itu. Ya ternyata bandot itu yang dulu saya beli usia 2 bulan itu saja satu jodoh itu 3,5 juta Dulu ya. Nah, Usia 2 bulan usia awal. 2 bulan itu sudah Usia sapi lah ya. 3,5 juta dua. Jadi yang laki itu 2 juta, yang perempuan 1,5 juta. Nah itulah yang sekarang ini sudah mau beranak kedua kali. Jadi bandotnya ya bandot yang dulu saya beli itu. Memang yang tukang gado, Pak dia ada nggak itu bandotnya? Ada, bandotnya itu sudah sangat besar, orang tanduknya udah panjang. Ada usia 4 tahunan. Ya, kalau usianya belum ada 4 tahun, tapi bandot itu sudah besar. Sudah Karena besar. kambing itu ternyata 6 bulan sekali itu beranaknya itu ya. Nanti perkiraan pada bulan Januari, Februari, yang 2 induknya itu sudah mau melahirkan. Insya Allah jadi lebih cepat dan lebih cepat berkembang memang kalau saya lihat kambing Etawa ini. Ya, kalau saya ya di samping berniat untuk menambah pekerjaan dan penghasilan yang perlu ditolong, maka itulah niat saya itu. Saya kira itu ya pengalaman pelihara kambing. Namun untuk tani, saya kalau di Metro itu hari Sabtu, Minggu, Senin itu di kebun. Kalau mahasiswa mau konsultasi ya pasti janji dulu. Ada yang senang ke kebun, jadi konsultasinya di kebun dan saya layani. Luar biasa Prof. Jibri ya. Oke teman-teman ya, inilah sekilas cerita tentang bagaimana cara kita itu menghasilkan uang, dan pekerjaan kita mau dia pegawai negeri, pegawai swasta, BUMN, itu kata siapa yang nggak bisa punya kerjaan sampingan gitu. Terbukti dengan Profesor Dr. Haji Juhri ini teman-teman. Beliau ini kurang sibuk apa sih, kalau mau dibilang sibuk lah ya. Dan kurang banyak apa uangnya gitu sebagai seorang profesor gitu kan. Tapi beliau juga tetap menekuni usaha ternak kambing meskipun itu dengan pola menggado gitu kan. Dan seperti yang beliau katakan tadi gitu kan, bahwa dengan cara beternak ini kita dapat membantu orang yang beternak dengan cara menggado kan. Sistemnya tadi bagi hasil ya teman-teman. Kedua, mendapat salary lebih untuk Prof sendiri, dan mungkin Prof juga nggak mengambil keuntungan dari itu juga untuk diinfakkan juga teman-teman, atau ke masjid atau kemana begitu ya. Dan juga ini karena ini hari Jumat tanggal 2 bulan Desember ya, juga menyempatkan diri selalu berusaha untuk mengadakan sedekah subuh tiap hari Jumat. Abdul itu sebelum sholat Jumat dikumandangkan teman-teman azannya. Nah itu sangat besar sekali pahalanya. Nah di kesempatan video di channel YouTube-nya Ternak Kelinci Kambing Domba Kambing Angkas Lampung ini teman-teman, hari ini kita sudah mewawancarai seorang Prof yang sangat energik sekali, yang banyak sekali ilmunya,
kedepannya nanti teman-teman kita akan melihat kambing yang digadonya ya teman-teman bersama Prof mungkin ya, supaya kita bisa belajar lebih lanjut tentang apa yang dilakukan Prof di bagian peternakan ini. Dan teman-teman, sekali lagi saya beritahu bahwa Prof Juri ini adalah profesor di bidang keilmuan pendidikan teman-teman ya. Beliau ini menekuni di bagian manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, dan saya sendiri teman-teman pernah mengikuti kuliah beliau ini. Beliau mengajar metodologi pendidikan, wah luar biasa sekali teman-teman ilmunya gitu ya. Jadi multi talent lah Prof Juri ini. Saya juga dulu pernah dengar di masa hidupnya Prof Juri ini pernah juga jadi wira swasta furnitur ya. Ya Prof ya. Iya. Sudah seperti ini kisah hidupnya presiden kita Pak Jokowi. Pak Jokowi juga kan usahanya kan tentang mebel juga. Ya teman-teman ya. Hasil usaha furnitur itu lah ternyata jadi modal saya Menjadi profesor untuk kuliah S3. kuliah S3 ya. Iya. Tuh teman-teman, lihat seorang beliau yang apalah kurangnya ya, tetap aja ingin beternak dan juga bertani teman-teman. Jadi para anak muda harus malu dong dengan yang tua-tua ya. Ya, kata siapa orang tua itu harus duduk di rumah tinggal menikmati hidup. Enggak juga, ini usia udah 72 tahun Prof Juri masih mengajar ya. Terus masih mau beternak, mau bertani. Jadi inilah jadi contoh kita ya sebagai anak-anak muda harus tetap kerja keras sampai akhir hayat nanti. Ya enggak Pak Humaydi? Ini juga saya ngeliput ini ya jadi masukan saya loh teman-teman. Nah nanti ini akan saya letakkan di video kita supaya bisa memotivasi para anak-anak muda khususnya di Lampung dan umumnya untuk Indonesia teman-teman ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe ya teman-teman, agar channel YouTube ini semakin berkembang dan dapat memberikan wawasan di seputar dunia peternakan hewan daging merah khususnya ya teman-teman. Kalau ada salah kata, salah tindakan, salah kalimat dari saya dan dari teman-teman, dari semuanya, dari tim kreatif YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Kambing Akas Lampung, kami minta maaf karena kesalahan itu datangnya dari kami sendiri. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada benarnya, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kami. Ya teman-teman ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. Terima kasih Prof ya. Sama-sama. Ini habis sholat subuh kita teman-teman. Terima kasih Pak Humaydi. Ini mau nikah, jadi nggak ada lagi yang bisa daftar. Ini dia asli semua teman-teman ya. Dadah.